Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidiem. Angayu berbahagia sekali Bapak Ibu yang setia dengan kami. Terima kasih telah terus mengikuti channel kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur. Di hari yang berbahagia ini ketemu kembali dalam pesan Dharma yang pada saat ini akan menyampaikan tentang menyikapi dinamika dalam kehidupan. Bapak Ibu yang berbahagia, dua hal dalam kehidupan kita yang akan selalu kita alami, yaitu suka dan duka, bahagia, kebahagiaan, dan kesedihan. Kita akan merasakan kebahagiaan ketika kita mendapatkan keberuntungan atau sesuatu yang telah kita rencanakan, sesuatu yang telah kita rancang, sesuatu yang kita harapkan tercapai atau terjadi sesuai dengan yang telah kita susun, sesuai dengan yang telah kita rencanakan. Demikian juga sebaliknya, perasaan sedih atau duka akan kita alami ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami kehilangan, ketika kita atau keluarga kita ada dalam keadaan sakit, atau sesuatu yang kita telah rancang dengan matang tetapi terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dua keadaan itu akan selalu hadir dalam kehidupan kita, silih berganti, seperti putaran roda pedati yang selalu saja bergerak. Sekali waktu ia berada di atas, berarti kita ada dalam keadaan suka atau bahagia. Sekali waktu ia berada di bawah, berarti kita sedang mengalami kedukaan atau kesedihan. Di dalam kitab Sarasca Muscaya sloka 498 mengatakan, Natan kene sininggahang ikang suku duke ngaranieu pangawasaning widiwase sarwa bawan benemu suke muang duke. Suka dan duka itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak dapat kita hindari. Karena itu merupakan hukum alam, hukum rete, hukum kehidupan yang telah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwase. Dan kita semua pasti akan mengalaminya. Hanya soal waktu saja. Kapan kita akan mendapatkan kebahagiaan, kapan kita akan merasakan kesedihan itu. Nah, Bapak Ibu para pemirsa yang saya hormati dimanapun Anda berada, karena itu sesuatu yang pasti, tentu kita harus merancang, kita harus siap sedia menyiapkan diri apa yang akan kita lakukan untuk menyikapi ketika keadaan itu datang. Karena Bapak Ibu para pemirsa sekalian, sekalipun sesuatu yang datang itu adalah tentang kegembiraan atau keberhasilan, ketika kita salah
cara menghadapinya, maka itu akan berakhir dengan kesedihan, akan berakhir dengan penderitaan. Demikian juga sebaliknya, sekalipun sesuatu itu datang menyedihkan, sekalipun kegagalan yang sedang kita alami, namun ketika kita bisa menghadapinya dengan baik, bisa menghadapinya dengan benar, maka kita akan merasakan kebahagiaan, kita akan selalu ingat dengan Tuhan yang Maha Esa, akan selalu berjalan di jalan Dharma. Banyak sekali kita melihat contoh-contoh orang yang berhasil, orang yang sukses pada saat ini. Mereka berawal dari sebuah kegagalan, berawal dari sebuah kesedihan, berawal dari sebuah kesulitan. Demikian juga sebaliknya, Bapak Ibu para pemirsa, banyak orang yang mengalami kegagalan atau kehancuran yang diawali dari sebuah keberhasilan atau kesuksesan. Nah, sikap kita yang pertama terhadap dua keadaan itu, Bapak Ibu para pemirsa sekalian, adalah kita harus siap. Kita harus menyiapkan diri untuk dua keadaan itu. Dalam keadaan suka, kita juga harus siap menghadapi keadaan itu. Siap juga ketika keadaan itu akan berakhir menjadi sebuah kedukaan atau kesedihan. Bagaimana agar kita bisa siap, Bapak Ibu para pemirsa sekalian? Kita harus memiliki pengetahuan, kita harus memiliki wawasan yang luas. Kita dapat belajar dari siapapun. Kekuatan ilmu pengetahuan ini, Bapak Ibu para pemirsa sekalian, digambarkan di dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 36. Api cedasi papebyah sarvebyah papa kertama sarwam jenana plawe naiwa rejinam santaris yasi. Jadi sekalipun kita adalah orang yang paling menderita, orang yang paling berdosa di antara orang yang penuh dosa, di antara orang yang paling menderita, dengan perahu ilmu pengetahuan, lautan penderitaan, lautan dosa itu akan dapat kita seberangi, tentu di jalan yang benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu para pemirsa, ayo jangan pernah berhenti belajar untuk menyiapkan diri kita. Norana mitra manglui hane wareguna maruhur. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih baik daripada bersahabat dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak saja soal yang baik, soal yang benar, soal yang salah, soal yang buruk pun adalah ilmu pengetahuan. Tetapi kita sebagai manusia yang memiliki kecerdasan dan akal budi, yang baik ayo kita tiru, yang jelek atau yang buruk ayo kita tinggalkan hanya sebagai pengetahuan saja. Nah, lalu yang kedua, bagaimana Bapak Ibu umat sedharma ketika keadaan itu sudah terjadi? Ketika keadaan yang terjadi adalah menyedihkan, yang pertama harus kita lakukan adalah kita mengolah hati untuk ikhlas menerimanya. Kita tidak perlu marah-marah, kita tidak perlu bersedih, kita tidak perlu menyalahkan orang lain, apalagi sampai menyalahkan Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan sedang menguji kita. Sungguh itu bukanlah bijaksana. Apa yang kita terima ini, Bapak Ibu para pemirsa sekalian, adalah pahala atas karma kita, pahala masa lalu kita, sancita karma wasana, pahala atas perbuatan kita saat ini, prarabdha karma phala. Kedua hal itulah yang menyebabkan kita menerima keadaan itu.
Namun jangan lupa Bapak Ibu para pemirsa sekalian, sekalipun yang kita terima adalah tentang kebaikan, tentang keberuntungan, tentang keberhasilan, ayo juga kita olah hati kita tetap ikhlas, tidak lupa diri, tidak terlalu bergembira, sehingga kita melupakan bahwa segala sesuatu, keadaan ini tidaklah abadi. Kita banyak melihat contoh-contoh orang akan terpuruk ketika dia lupa pada saat berhasil, sehingga dia melakukan satu tindakan-tindakan yang menyalahi aturan yang berlaku. Mari kita tetap bijaksana, mengolah hati untuk tidak terlalu berduka ketika kita mengalami kegagalan, untuk tidak terlalu bergembira ketika mengalami keberhasilan. Dukes wanat agnu wignemanah suke suwigatas pria, piteraga baya krode stitadir munir ucihate. Tidak terlalu sedih di dalam kedukaan, tidak terlalu bergembira ketika mengalami keberhasilan, bersifat sama pada lawan dan kawan, tidak ada rasa takut dan amarah. Itulah orang yang bijaksana. Karena dalam keadaan tenang itulah kita akan melihat kebenaran dan Tuhan akan bersama dengan kita. Ingat, dalam kekawin Totake juga mengatakan hal yang sama. Seasiwi embe hanenggate mesi banyu, nana sing suci nirmale mesi wulan, iwe mangkane rakwa kiteng kedaden, ring abang angam bekiyoge kiteng sekale. Di dalam tempayan yang berisi air yang jernih, bersih dan tenanglah bayangan bulan itu akan tampak dengan jelas. Demikian juga dalam hati jiwa seseorang yang dalam keadaan tenang, bersih, dia akan dapat melihat kebenaran itu, dia akan dapat melihat kehadiran Tuhan. Demikian sikap yang kedua Bapak Ibu Matsedharma, ketika masalah itu sudah terjadi, ayo kita mengolah hati untuk ikhlas, tetap eling dan waspada. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu para pemirsa sekalian, kita harus pantang untuk menyerah, pantang untuk berjalan di jalan adharma, pantang untuk berjalan di jalan yang tidak benar. Artinya apa Bapak Ibu para pemirsa sekalian? Kita selalu memohon kepada Tuhan yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, agar beliau tetap melindungi kita baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ingat, segala sesuatu itu akan berakhir, akan dapat kita selesaikan, khususnya dalam keadaan susah. Kita akan dapat menyelesaikan keadaan itu ketika kita senantiasa ada di jalan Dharma, ketika kita senantiasa berlindung kepada Tuhan yang Maha Esa. Nehi bikrama nasusti pratyo warana widyate swalpama piyasyo dharmasyo trayate mahato bayat. Bhagavad Gita Adhyaya 2 Sloka 40. Tidak ada usaha yang sia-sia, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Hanya dengan sedikit dharma kita akan bebas dari ketakutan itu, kita akan bebas dari masalah itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para pemirsa sekalian, marilah 3 hal ini kita siapkan dalam diri kita untuk menyikapi masalah-masalah kehidupan yang akan terjadi, yang akan terus silih berganti. Kita harus siap, kita harus ikhlas, kita harus pantang untuk menyerah, pantang untuk meninggalkan ajaran kebenaran.
Dengan demikian, Bapak Ibu, para pemirsa sekalian, apapun keadaan yang kita terima, apapun keadaan yang sedang kita alami, kita senantiasa memperoleh pelajaran, memperoleh pengetahuan sebagai bekal kita untuk terus melangkah, menyusuri kehidupan kita ini, sehingga kebahagiaan, sukacita akan selalu kita rasakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan umat sedharma sekalian. Om Sarwa Sam Swasti Bawantu. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwa Sam Santir Bawantu. Semoga kita selalu dapat merasakan kedamaian. Om Sarwa Sam Manggalam Bawantu. Semoga kita dapat memimpin diri kita sendiri. Om Sarwa Sam Purnam Bawantu. Sehingga kita semua dapat mencapai kesempurnaan. Aum Aristani Mesarwo Atmo Andi Berstah. Semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit, dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri kita. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.